Memperingati ulang tahun Jakarta, pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, Pekan Raya Jakarta alias PRJ atau banyak yang menyebutnya Jakarta Fair, rutin digelar setiap tahun. Tak hanya menjadi ajang hiburan dan berburu jajanan unik, pameran yang berlangsung sekitar 1 bulan di Kemayoran ini juga menjadi ladang cuan bagi para just tipper, yakni penyedia just tip atau jasa titip. Pertama kali coba ini, ngikutin kakaknya jadi just tip. Ternyata susah, ngantri, sumpah terus banyak gini. Lihat, gede banget. Kak, udah belum? Aku gak kuat lama-lama berada di dalam. Gelaran Jakarta Fair dengan berbagai promo menarik seolah jadi surga bagi para pecinta belanja. Bahkan mereka yang tidak punya waktu dan kesempatan tetap bisa mengincar barang yang diinginkan lewat jasa titip. Inilah yang membuat layanan just tip menjadi primadona di Jakarta Fair. Salah satu just tipper yang saya temui adalah Waya Yulianti. Dalam satu kali kedatangan ke PRJ, Waya Yulianti bisa membawa ratusan titipan dan mengerahkan 2 orang timnya untuk membantu menghampiri masing-masing tenan. Kakak itu mempersiapkan apa aja dari rumah itu, mereka tim juga ternyata memang banyak juga. Ya, pertama aku harus catat orderan, itu paling penting. Kedua, yang pasti uangnya ya. Uangnya, kadang aku modal dulu, kadang aku minta transfer mereka. Kakak? DP biasanya. Ya udah terus koper, ya udah alat-alat itu, terus biasanya alat-alat pijet ya untuk kaki nih. Oh, pakai alat pijet juga? Bukan kayak koyo-koyo gitu deh, kakinya pegel. Tak hanya lelah mengantri, para just tippers ini bahkan harus berlari menembus keramaian yang diperkirakan bisa mencapai 200.000 orang pada akhir pekan. Mereka harus berebutan mengambil antrian, lantaran sejumlah barang hanya menyediakan stok terbatas. Belum lagi bawaan yang super banyak dalam sekali belanja. Ini kalau susahnya nge-just tip ini sebenarnya apa sih, Kak? Ya kayak gini-gini nih, kayak gini kan berat banget nih. Terus parkirannya kan jauh. Ya itu juga salah satunya kendalanya. Aku bawa troli sama bawa koper. Bawa karung juga. Bawa karung? Iya. Ada berapa troli hari ini? 1 sama 1 koper, tapi kan biasanya aku loading sampai 3 kali. Tak hanya menerima titipan belanjaan yang tengah viral atau yang susah didapat, wanita yang sudah menjadi just tipper sejak 2023 ini juga mendapat titipan snack atau makanan yang sebenarnya bisa ditemukan di minimarket atau di pusat jajanan. Apalagi Kak yang teraneh orang just tip ke kakak untuk di PRJ ini? Ada customerku dari Jambi, dari Kalimantan, mau mangkoknya aja. Baksonya disuruh makan aku. Oh iya, berarti pengen mangkoknya aja? Mangkoknya doang, baksonya makan aja Kak daripada basi. Dengan harga full payment, dia tetap mau mangkoknya doang. Mungkin viral dan uniknya ya. Kalau harganya sebenarnya sama aja, kayaknya sama barang di luar. Tapi emang dia tuh ada plus-plusnya, kayak ada hadiahnya bonekanya, tasnya, kayak mangkoknya yang tadi kan. Terus ya unik-unik aja yang lainnya gitu, hadiah-hadiah gimmicknya sih sebenarnya. Waya memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi dan menerima pesanan, lalu meminta DP atau uang muka 50% sebagai tanda jadi. Maklum saja, modal yang dibutuhkan untuk just tip di PRJ cukup banyak. Satu hari bisa berapa? Satu hari bisa, kemarin sih bisa sampai 12 juta, 10 juta sih. Bisa 15 juta untuk ke semua pembelanjaan ya, kotor ibaratnya. Nanti baru dikurangin dengan... Nanti ya aku ambil untung fee-nya aja pastinya. Iya. Meski pelanggannya sudah memiliki barang yang diinginkan, ia tetap akan meracuni mereka dengan barang-barang baru yang dinilai unik, murah, dan menggemaskan. Informasi barang baru akan ditawarkannya melalui grup obrolan beranggotakan pelanggan dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Tak heran pesanan just tip Waya bisa mendadak bertambah jika barang baru sudah ditawarkan ke dalam grup. Tarif jasa yang dipatok Waya per barang mulai dari Rp3.000 sampai Rp100.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Yang jelas dalam satu hari Waya bisa mengantongi keuntungan bersih 1 hingga 2 juta rupiah. Capek banget deh. Iya, boleh istirahat dulu. Nih, taruh di situ ya Kak ya? Iya. Aduh. Tadi kan kita desak-desakan, terus panas-panasan. Apa yang seru tuh? Ya hobi itu balik lagi kan aku suka belanja. Oh iya. Emang hobinya shopping, tapi lumayan kan
shopping menghasilkan uang, belanjain orang ya emang aku suka aja. Berbeda lagi dengan Mutia Ramadhania. Wanita asal Bengkulu ini jauh-jauh datang ke PRJ demi meraup cuan yang besar di bisnis just tip. Pelanggannya tak hanya dari Bengkulu, tapi juga Samarinda dan Makassar. Kalau buat makanan yang pertama warnanya susah banget, apalagi yang gede-gede ini kita harus banget datang, atau enggak ada beberapa tenan tuh dia nggak spesifik jamnya, jadi kita harus kayak kita tungguin gitu. Dan kalau misalnya ada langsung kita ambil gitu, kalau misalnya nggak ada ya udah gitu kan, kita bilang ke customernya, "Pak, sorry hari ini nggak ada," kayak gitu. Kalau elektronik susahnya dia hari ini ready sama besok tuh berbeda gitu. Misalnya hari ini customer mau nih ada, tapi besok nggak ada, kayak gitu susahnya di sana. Jadi nggak pasti. Iya, dan susahnya kalau misalnya makanan, beberapa makanan cepet basi. Selain makanan, Mutia juga sering mendapat titipan barang elektronik seperti handphone. Maklum saja, handphone display berkualitas bagus di PRJ ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Tak heran banyak pelanggannya yang kepincut. Meski jasa titipnya terbilang tinggi, yakni sekitar 10% dari harga handphone, para pelanggan tetap bersedia mengeluarkan kocek untuk just tip. Kalau misalnya dapet barangnya yang sangat amat menggiurkan untungnya. Cuman kalau misalnya kita nggak dapet nih, hari ini nggak dapet, ya nggak dapet untung apa-apa gitu Kak. Gitu. Jadi kayak aku selain just tip HP, makanya aku ke just tip makanan, dia satu hari tuh aku nggak rugi banget. Iya. Mutia menjadikan just tip sebagai profesi yang menjanjikan. Dengan kelihayannya bermain sosial media, ia sering melakukan live streaming saat berada di dalam booth-booth PRJ demi menarik pelanggan lebih banyak lagi. Ini saja Kak, memang untungnya kalau dari aku sih Kak emang menyarankan banget untuk pakai just tip kakaknya aja, karena kita nggak perlu ngantri-ngantri, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu bayar uang masuk, nggak perlu desak-desakan, udah terima barang aja. Tinggal di rumah, lihat live aku, lihat katalog aku di grup, terus tunggu barang datang. Udah. Ya, simple banget. Dari daftar titipan yang berasal dari 100 orang, pada saat melakukan live bisa bertambah menjadi 2 kali lipat. Ini tentu tak mudah. Mutia harus selalu sigap membaca pesanan yang datang silih berganti di layar HP-nya tanpa ada yang terlewat. Banyak juga pelanggan yang meminta barang dikirim di hari yang sama. Dalam sepekan, wanita yang sudah menjadi just tipper di berbagai event dalam dan luar negeri sejak 2020 ini bisa mendatangi PRJ 3-4 kali. Tak heran, ia dan timnya menyewa tempat tinggal tak jauh dari lokasi PRJ di Kemayoran. Aduh, ini nggak ada yang mau bantuin apa ya? Boleh, silakan. Inap aja linknya. Duh, ada tanggul. Ini kalau susah begini nih, mending emang paling bener just tip. Dari tadi udahlah ngantri, panas, terus habis tumpuk-tumpukan sama orang bawa sebanyak ini. Duh, emang paling enak just tip aja. Kak, udah deh, aku nggak mau lagi. Ada banyak alasan mengapa orang-orang lebih memilih menggunakan layanan just tip, yakni waktu, jarak, harga yang murah, dan banyaknya ragam pilihan. Tak hanya mereka yang berada di luar Jakarta, warga ibu kota pun malah banyak juga yang mengandalkan just tip dalam pembelian barang di PRJ. Terlebih mereka yang malas mengantri dan bermacet-macetan menuju lokasi. Kakaknya kan asli dari Jakarta, PRJ juga deket dari sini, tapi kenapa masih just tip sih Kak? Duh gimana ya, aku tuh kan ngikutin yang viral-viral, tapi nggak mau ngantri panas gitu kan. Ya lebih baik just tipin aja, cuma 20.000 kok itu. Biasanya yang di just tip itu apa aja sih Kak, yang di sini sampai pengen ngeluarin uang nih untuk bayarnya? Banyak banget ya, makanan, helm-helm, pokoknya banyak deh. Banyak tas-tas yang lucu-lucu itu loh, kayak makanan gitu kan. Itu tuh aduh, trending banget gitu, harus dibeli banget. Berarti FOMO tapi nggak mau effort. Iya. Lebih baik keluarin uang ya. Iyalah, worth it kok. Konsep just tip pertama kali populer di Indonesia sekitar tahun 2010 seiring dengan maraknya komunitas online seperti Kaskus dan Facebook. Just tip yang paling banyak diminati saat ini adalah just tip luar negeri untuk barang impor, just tip oleh-oleh khas daerah, just tip barang limited edition, dan juga just tip event seperti Pekan Raya Jakarta yang hanya diadakan setahun sekali.